Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah baik, sehat ya. Tadi pagi hujan, sekarang udaranya enak ya, sepoi-sepoi. Saya lihat tadi pas menuju ke sini juga alamnya masih enak banget ya. Kayaknya kalau hidup di sini nyaman banget deh. Beli. Baik ibu-ibu semuanya ya, alhamdulillah ini Sri Kandi Keranggan semuanya ya. Tadi Pak Kasra ya sudah menjelaskan bahwa ibu ini acaranya banyak banget, kegiatannya banyak banget, 24 jam ya. Terus masih ditambah ingin menjadi CEO ya. CEO apa ya? Jadi owner, jadi direktur, jadi segala macam yang diurusin ya, bisnisnya sendiri gitu ya. Itu luar biasa banget ya. Tidak semua ibu-ibu ya, tidak semua orang punya kesempatan untuk itu ya. Jadi luar biasa ya. Ini berkat Ibu Ros juga ya. Mbak dan kemudian juga Pak Dedi ya. Jadi luar biasa sekali dan tidak di setiap tempat ya ibu-ibunya punya semangat seperti itu. Ya, itu yang satu yang pertama harus disyukuri. Dan alhamdulillah tadi Ibu Dr. Dewi, Ibu Dr. Rina juga sudah menyampaikan ya tentang produk ya. Saya ingat ya inovasi produk tadi ya Ibu Dr. Dewi. Kemudian Ibu Rina sudah menjelaskan tentang packaging atau kemasannya. Ya, kalau Ibu bayangkan artinya produk yang Ibu hasilkan itu karena ini ibu-ibu semua mungkin lebih nyambung ya kalau diibaratkan dengan sama kita melahirkan anak gitu kan, melahirkan putra atau putri ya, ini sama gitu ya. Ketika ibu menghasilkan produk ya, menciptakan produk itu sama aja. Nah kemudian gimana nih perjalanannya, tentu kita harus merawat ya kan. Nah merawat itu tentu juga yang butuh tantangan ya. Tadi penciptaan produk ya sudah ya, berarti kemudian kemasannya juga dipikirkan ya. Tadi termasuk ada sentuhan untuk ramah lingkungan atau kita sebut juga ibu-ibu suka dengan green gitu ya, ada label green, label ramah lingkungan ya, itu sama aja ya. Jadi green itu artinya ramah lingkungan, ya. Dan jangan lupa karena kita produknya ini untuk dimakan kan, produk makanan ya tadi ya, itu konsumennya itu juga pasti ingin tenang ya kan, ingin tenang dalam arti produk ini sehat nggak sih ya, dan produk ini halal nggak sih gitu ya. Nah itulah pentingnya kenapa kita menyampaikan ya, itu termasuk di dalam fungsi marketing ya. Nah ibu-ibu tentu kalau udah masuk ke bisnis juga pastinya tertarik dong dengan marketing ya kan bukan cuma untuk dimakan sendiri aja ya, atau bukan untuk lingkungan sendiri aja, tapi ingin supaya orang lain tahu. Supaya orang lain tahu gimana caranya. Nah, tentu kita harus belajar bagaimana caranya memasarkan ya. Karena bagaimanapun ya, produk yang bagus, sehebat apapun produknya ya, produk itu enak banget. Gimana ya cara ngasih tahu ke orang, produk saya itu enak banget gitu. Terus produk saya ini sehat, produk saya ini halal, produk saya ini ramah lingkungan. Tadi udah capek-capek pakai bioplastik, udah capek-capek pakai packaging yang ramah lingkungan ya, yang artinya ini beda sama yang lain gitu. Karena ada fungsi ramah lingkungan, ada fungsi yang kita tidak akan membuat lingkungan itu berbahaya. Ya. Jadi gimana cara ngasih tahu ke orang lain gitu? Nah, tentu harus ada penamaan yang tepat ya. Atau kalau di dalam pemasaran itu disebutnya dengan merek ya. Pernah dengar pasti yang merek ya. Mereknya apa sih gitu ya? Begitu dibilangin oh mereknya misalnya apa? Alif misalnya, mereknya Alif. Wah berarti kalau Alif kita bayangin apa? Oh, pasti nomor 1 nih terdepan, pasti bagus nih, pasti halal nih insya Allah ya kan. Nah dari nama itu artinya apa? Bisa membuat orang tuh langsung ngebayangin gitu ya. Nah, jadi itu yang akan saya sampaikan ya di dalam PPT ini, presentasi ini disebut dengan branding. Ini setelah branding ya, karena ibu udah jadi businesswoman ya, branding, merek itu harus mulai familiar ya. Jadi strategi branding ini adalah nama ya. Jadi seperti kita punya putra putri pasti kasih nama dong, nggak mungkin nanti ibunya atau temennya itu si Anu nggak mungkin ya. Jadi harus ada namanya, nama juga harus bagus ya kan. Nama itu kan apa? Doa ya. Bahkan kalau kita kasih nama itu kan ya pakai akikah, mengundang ya. Dan kalau setiap ulang tahun juga kita sampaikan nama anak kita
dalam nama itu ada doa ya, doa seorang ibu ya kan, supaya menjadi anak yang berguna. Nah ini sama dengan produk. Ya, jadi ketika produk oleh ibu sudah dibuat dengan bagus ya, inovasi produknya maupun kemasannya, packagingnya, kita kasih nama yang membuat orang-orang tuh langsung begitu dengar nama itu langsung wah ini kacang yang bagus, yang sehat gitu ya, kacang yang membuat kalau habis makan kemudian kemasannya dibuang itu nggak membahayakan. Nah seperti itu ya. Jadi Sandi Branding ini memang punya peranan penting. Nama itu punya peranan penting. Tak kenal maka tak sayang ya ibu. Ibu pernah dengar ya. Nah gimana caranya memperkenalkan itu? Nah lewat nama yang baik, ya. Merek yang baik. Kemudian gimana nih caranya supaya kita bikin merek itu bagus? Oh ya, tapi sebenarnya saya mau tanya dulu, produk yang sudah ibu hasilkan kan tadi selain kacang ada juga yang lain ya. Kalau kacangnya sendiri udah ada mereknya belum? Belum. Jadi jualnya memang grosiran gitu ya, gabungan ya. Packing besar. Ya, vakum packing besar ya. Itu menurut bapak, menurut ibu perlu nggak nama dikasih nama? Perlu ya kan? Jadi kalau misalnya nih saya nyicipin kacang buatannya ibu-ibu, enak banget gitu. Terus saya mau nyampein ke yang lain. Kacangnya ibu-ibu di kelurahan Keranggan tuh enak loh. Apa namanya? Saya pengen cari gitu. Temen saya pengen cari. Kan susah ya bilangnya ya kan. Nah, jadi kalau ada namanya ya, misalnya namanya apa? Kacang sangrai. Keranggan kece. Keranggan kece ya. Kece. Nah, itu misalnya ini ya, nanti boleh dicari yang lain ya. Nah itu nanti langsung gitu kan, oh iya kacang keranggan ini emang enak banget. Jadi untuk di zaman sekarang itu rasanya nggak mungkin kalau produk itu nggak ada namanya ya dulu ya. Nanti silakan dipikirkan namanya, terus nanti boleh dibikin akikah gitu ya, selamatan lah ya, supaya namanya nanti juga terkenal. Oke, kemudian gimana caranya tadi ya menentukan nama yang baik? Kita harus menentukan pasarnya itu di mana. Nanti mau dipasarkannya di mana sih? Di Indonesia atau tadi seperti Ibu Dewi dan Bu Rina mencontohkan tentang negara lain ya, apakah akan diekspor? Ya. Siapa di sini yang punya mimpi produknya nanti bisa ditemui di Thailand misalnya atau di Singapura? Iyalah ya kan. Nah dari sekarang apa namanya juga mimpi kan gratis ya kan. Tapi dari mimpi itu biasanya nanti terjadi ya. Kalau nggak mimpi nggak mungkin terjadi ya kan. Jadi mimpi aja dulu ya. Nah itu yang disebut kalau di dalam bisnis itu kan visi misi ya, cita-cita gitu ya. Jadi cita-citanya malah harus dipasang dulu bahwa nanti mau ekspor. Berarti apa? Namanya dari sekarang dipikirin supaya orang bule itu nggak belibet ngomongnya. Kalau keranggan kira-kira kalau orang Amerika ngomongnya bisa ya keranggan. Jadi kira-kira apa ya biar orang bule, orang Chinese apa semua juga bisa nyebutin. Ya nanti itu PR-nya ibu lah ya, pikirin sendiri ya. PR kan udah mau ekspor nih, jangan misalnya kita udah pikir udahlah saya kecil-kecilan aja dulu. Nanti tiba-tiba ada rezeki ya kan, tiba-tiba ada dari Arab misalnya, wah sama gitu ya. Wah produk kerang ini susah keluar kan gitu ya, susah ya. Jadi kalau sudah dipikirkan bahwa nanti bisa nih orang Arab ngomong bisa, orang bule bisa ya, ini dari sekarang. Oke, wah udah diubah. Ya udah langsung aja ya. Jadi itu tadi ya, pertama konsumennya, terus kemudian harus tadi Bu Rina bilang eye catching ya, itu packaging ya. Tapi kalau ini earring catching ya, jadi maksudnya yang gampang didengar ya. Jadi ketika disebut itu gampang, orang langsung ingat gitu. Nah, kemudian juga sederhana, 3 menit lagi, oke. Ya. Jadi sebetulnya mewakili apa sih kalau misalnya kita menjual produk ini? Saya sambil meresum tadi ya disampaikan oleh Ibu Dewi dan Ibu Rina ya. Nah, misalnya nih Bapak dan Ibu kan jualan, kalau di sini contohnya healthy cookies, healthy kacang ya, healthy peanuts ya, kacang yang sehat misalnya. Kan semua orang tadi disampaikan Bu Rina sama Bu Dewi ya, semua orang tuh jualan kacang juga kan. Tapi gimana caranya supaya kacang yang ibu-ibu jual ini bisa lain gitu dari yang lain?
ditambahin tadi rempah-rempah lah, atau tadi ditambahin apa caramelize gitu, apa gula gitu ya, atau apa gitu kan, silakan aja. Nah, tapi kalau kita udah ngomongin green halal ya, ini pasti yang kebayang kalau udah ngomongin green halal itu adalah sehat, ya kan? Enggak. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bikin kacang yang enak tapi sehat? Itu kan nggak semua produk kacang seperti itu. Biasanya orang nggak mau makan kacang, kolesterol nggak ya? Nah, saya kan kolesterol nih. Kolesterol nggak ya? Minyaknya gimana ya? Ini nanti bikin serak. Kalau dosen serak sedikit ngomong juga nggak bisa ya. Jadi harus mikir dulu. Nah, itu harus dipikirkan gimana caranya orang makan kacang dari Keranggan ini enak tapi juga dia sehat. Jadi nanti pengen beli lagi, ya, bukan cuma pengen enak aja. Nah, healthy peanut atau healthy kacang itu kacang yang sehat yang dipikirkan, ya. Kemudian jadi merek ya. Iya. Kacang Keranggan gurih. Nah, tuh ada usul tuh dari Pak Badawi ya. Nah, kemudian terus gimana caranya supaya orang-orang itu tahu, kan tadi ada fungsi pemasaran, jangan lupa ya. Kita nggak bisa bikin seenak apapun produk kita, tapi kalau orang lain nggak tahu gimana? Orang konsumen kan harus tahu. Ya, jadi kita sampaikan nanti bahwa prosesnya itu baik di dalam iklannya, gitu ya. Prosesnya misalnya nggak digoreng, gitu kan? Karena ada kan goreng pakai pasir, disangrai pakai pasir, bisa aja pakai pasir ya. Saya tuh orang Cirebon ya, kalau di Cirebon itu kalau kacang itu digorengnya pakai pasir. Itu pakai pasir sama ya. Jadi unik loh ya kan, dan sehat. Ya. Kemudian juga ekonomis ya kan. Nah, terus juga selain tadi ya, gulanya juga mungkin khusus ya kan. Terus juga ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan tadi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Rina ya, packagingnya, dari sisi packagingnya ya. Kemudian juga ya Bapak Ibu, ya semuanya, dalam memproduksi tadi saya bilang tentang visi misi ya, atau cita-cita ya. Nah, ini cita-cita ini juga sangat penting ya ketika Bapak dan ketika Ibu-ibu mau membuat brand atau membuat nama ya, dimana supaya di nama itu juga tersirat bahwa sehat ya, kemudian ramah lingkungan dan juga halal, seperti itu ya. Oke, next. Sedikit lagi mungkin ini dilewat aja Pak. Nah, ini tentang pendapat tadi saya tanya belum ada mereknya ya, padahal gampang banget sekarang itu dapatkan merek ya. Tinggal klik di gip.co.id ya. Silakan nanti kalau pasti kan ada smartphone semua kan. Tinggal klik aja, nanti caranya tinggal mengikuti saja. Dan itu sangat memudahkan karena ada khusus untuk UMKM. Jadi pemerintah memudahkan untuk mendapatkan merek. Oke, next Pak. Nah, itu untuk merek, dan kemudian juga gimana caranya supaya orang-orang tahu bahwa produk kita green dan halal. Pak, next. Ayanto. Pak Dr. Yanto. Nah, ini contohnya nih. Jadi bukan cuma nama ya. Ibu ya, harus ada desainnya, harus. Nah, ini contohnya, boleh ya. Sukanya warna, misalnya saya sukanya warna ungu, ya nggak apa-apa, bagus ya. Belum ada warna ungu, ada Devin, Fanta ya. Warna ungu sama hijau toska, nggak apa-apa, bagus banget. Orang melihat langsung, wih, keren gitu ya. Pakai namanya tadi apa, Keranggan gurih gitu misalnya. Oke, silakan next Pak. Nah, ini silakan next selanjutnya. Nah, ini untuk sertifikasi tadi ya, selain sertifikasi merek umum biasa juga kalau Bapak dan Ibu ya ingin menyampaikan ke konsumen bahwa produk yang saya hasilkan itu ramah lingkungan, green dan halal ya, itu bisa mendapatkan sertifikasi di Sukovindo ya, itu mudah sekali. Kemudian selanjutnya next Pak Yanto. Nah, ini contoh yang untuk green band. Ini tadi yang disampaikan Ibu Dr. Rina nih. Kalau produknya kacang bisa nih yang nomor 1. Oh iya, contohnya ya. Ya, Jadi Bu, ada ya. kertas ramah lingkungan. Memang kita nggak bisa menghindar dari plastik ya, Ibu ya. Tapi sekarang ada pilihan plastik yang ramah lingkungan ya. Ini persentase untuk terurainya itu juga lebih besar gitu. Nah, itu seperti yang contoh nomor 1. Kemudian nomor 2 silakan lihat juga. Nah, kalau tadi nasi kuning segala macam itu kan kita zaman dulu juga pakai daun pisang ya. Nah, itu Bali malah orang-orang kota itu orang-orang yang
lebih suka ya, aromanya juga lebih nyampe wangi. Kemudian selanjutnya, nah kalau untuk halal, nah ini juga sangat penting ya karena kita mayoritas Muslim ya, apalagi untuk buat ekspor. Arab itu adalah negara yang sangat terbuka ya kalau ada ekspor dari Indonesia. Nah ini juga bisa daftar langsung di Sukovindo. Jadi mudah sekali untuk sertifikasi green dan halal ya, dan merek secara umum. Silakan ibu mulai browsing, udah selesai makanannya, ya mulai lihat nih secara online gimana sih sertifikasi ya. Yaitu nanti akan dipasarkan secara online, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Jenti dan Pak. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.